Bapak, Ibu, orang tua, peserta didik, anak-anak yang saya banggakan, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang-orang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis
segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus menyampaikan tentang bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat. Dalam kehidupan kita selalu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Dicontohkan di situ bahwa orang yang kerasukan setan akhirnya bisa disembuhkan oleh Yesus. Begitu percayanya orang yang kerasukan setan, ketika Yesus hadir, mereka menginginkan untuk disembuhkan. Supaya kita kuat dan tidak tergoda oleh roh jahat, kita harus selalu berpikiran positif bahwa kita jangan terkena pikiran yang kurang menyenangkan, sehingga roh jahat akan bisa mudah masuk ke dalam diri kita. Untuk memperkuat supaya kita tidak kerasukan roh jahat, kita harus mempunyai ketekunan dalam berdoa dan juga menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dikisahkan di situ, setelah roh jahat diusir, orang itu ingin mengikuti Yesus. Namun Yesus tidak memperkenankannya. Harapannya dari orang itu adalah supaya ia menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kita mempersiapkan diri supaya kita kuat di dalam iman dan tidak tergoda oleh roh jahat? Kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Isilah kegiatan-kegiatan yang positif dengan membaca kitab suci, berdoa, patuh kepada orang tua. Ini akan memperkuat iman kita, sehingga roh jahat tidak akan kuat menembus jiwa kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya banggakan, mari kita memperkuat iman kita, supaya kita menjadi orang yang hebat, yang berguna bagi diri kita sendiri, orang tua, dan sesama kita. Apapun yang akan kita perjuangkan, kita persatukan dengan Tuhan supaya bisa berhasil dengan baik. Lebih-lebih zaman sekarang ini, zaman yang sulit. Tetapi saya yakin Bapak, Ibu, dan anak-anak membiasakan dengan upaya supaya kita tetap sehat. Dengan tetap mengenakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menjaga tidak ada kerumunan. Saya yakin Bapak, Ibu, orang tua peserta didik, anak-anak, Bapak, Ibu guru, dan semuanya, kita semuanya akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Berkah dalam.